Siap ya? Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Halo guys. Jadi kita di mana nih? Lantai 8 Gedung Ki. Ada apa tuh? Art Exhibition Ada apa? Ikutin kita ya guys. In this night of starry sky, my baby told me with a sigh. Kebetulan saya juga arsitek, jadi makanya gaya lukisannya agak-agak ya dinamis gitu ya. Tapi abstraknya lebih ke abstrak minimalis ya. Jadi memang saya beberapa lukisan saya modelnya seperti ini, jadi tidak terlalu penuh tapi ada maknanya gitu. Jadi mungkin bisa lihat di Google, bisa ketik nama ini Didi Spasi dia, nanti banyak lukisan-lukisan saya dengan gaya yang seperti itu, jadi artistik gitu ya. Jadi ini judulnya Kama. Kama ini dibuat di awal Juni. Jadi sebenarnya ini adalah alat kelamin wanita. Jadi ini pembuahan, ini proses pembuahan. Jadi ini maaf ya, ini gumpalan sperma gitu. Akhirnya menjadi tubuh manusia. Tapi di dalam perjalanan hidup ini kan ibaratnya bumi, dalam perjalanan hidup bahwa manusia hidup itu nggak lurus kan. Iya. Hidup itu pasti banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak liku-likunya, banyak. Jadi manusia itu kan ada dua, baik dan buruk, hitam dan putih. Pada dasarnya semua itu adalah kebaikan. Jadi ini adalah laki-laki dan perempuan yang akhirnya menjadi suatu proses kehidupan. Kenapa ibunya bisa terinspirasi buat karya kayak gini? Kebetulan beberapa karya saya itu memang judulnya judul-judul Sansekerta. Jadi saya ngambilnya dan rata-rata selalu tentang kehidupan. Jadi memang beberapa isinya itu tentang kehidupan. Mbak, boleh sambil difotoin mungkin buat Ini medianya kanvas ya, Bu? medianya kanvas. Pakai cat apa ini? Saya pakai catnya akrilik. Oh, Catnya akrilik. Tapi ini tanpa kuas. Jadi seluruh lukisan saya nanti mungkin bisa lihat di Google ya. Ketik nama ini ya. Itu tanpa kuas. Jadi semua yang saya buat itu tanpa kuas. ibunya jadi menggunakan alat atau media apa? Karena saya habis kecelakaan tangan saya patah. Heeh. Pakai tangan. Sama kalau yang agak halus ini saya pakai spons cuci piring, Scott Brite. Tahu kan Scott Brite? Jadi saya pakai Scott Brite. Tapi kalau ini benar-benar tangan ini. Jadi cipratan ini pakai. Jadi kayak gini nih di tangan ini. Ini pakai tangan. Kalau ini mau tanya tentang ibunya sendiri. Ibunya ini full pelukis atau gimana? Kebetulan saya itu dulu guru. Arsitek juga. Jadi saya mendesain sekolahan saya. Juga pernah beberapa, ya intinya saya pernah menjadi kepala sekolah, tapi di sekolah internasional di Jakarta. Jadi saya baru 5 tahun ini pulang ke Surabaya. Tapi kalau melukis itu memang mungkin dari kecil ya. Kebetulan saya arsitek, jadi saya memadu-padankannya dengan gaya yang beda, nggak umum gitu. Mungkin lebih keren lagi kalau yang di ini saya di Google. Ini udah keren. Iya, makasih. Bukan keren sih, tapi mungkin beda gitu. Iya. Nggak umum ya. Tapi keren Ya, tapi sebenarnya kalau orang itu melukis dulu baru ada judulnya kan kadang-kadang. Kalau saya nyari inspirasi judulnya dulu, saya pelajari dulu maknanya tentang kehidupan apa. Yang universal ya. Meskipun saya Muslim, tapi saya orang yang universal karena keluarga saya juga banyak orang Kristen, Katolik, pokoknya hidup keluarga kami itu beraneka. Jadi intinya saya mencari dulu filosofinya apa, maknanya apa. Saya menentukan judul dulu baru saya menggambar. Melukis. Jadi intinya itu tadi, saya mainnya main tangan, nggak main kuas. Jadi saya mungkin pelukisnya nggak punya kuas. Gitu aja. Tapi sederhana. Saya selalu menonton semuanya sederhana, nggak berlebih, tidak banyak warna, simple but elegan ya.
ada yang salah, karena menurut saya seni itu adalah cinta. Just the point-nya adalah seni adalah cinta. Mau tanya tentang lukisannya lagi. Ini warnanya ibu maksudnya terinspirasi dari mana atau kayak Jadi awalnya tuh dulu saya tuh tipe orang yang selalu satu warna dulu. Jadi dulu tuh biru semua lukisan saya, biru semua. Tapi terus saya kepengen, aku pengen hijau ya gitu. Hijau, oh hijau itu adalah artinya kan kehidupan ya, bumi ya. Jadi kan kalau dijabarkan lebih jauh lagi ini sebenarnya kan bumi yang seluas itu. Tapi orang yang nggak tahu hanya tidak bertanya seperti non berdua ya, bertiga pasti menangkapnya ini daun. Jadi saya menyamarkan aja gitu sebenarnya. Baru kalau mau nanya baru ngerti maksudnya. Jadi ini sebenarnya alat kelamin wanita. Dalam ya, iya. Tapi tampilannya tidak dalam sehingga orang biar aja berhayal sendiri. Tanya ada proyek yang masih ada proses, yang lagi berproses atau enggak, kayak ada karya yang masih dalam proses. Dalam proses ini saya tanggal 22 nanti ada pameran juga. Ini baru selesai kemarin banget, bukan kemarin, semalam lebih tepatnya. Ini black and white. Ini masih proses atau Udah selesai, tinggal di frame aja. Ya maksudnya tadi malam baru selesai. Ini judulnya Lembah Manah. Jadi bahwa manusia itu meskipun dia sudah di atas, dia tetap harus berpijak bumi, dia tetap harus menjadi manusia yang rendah hati, baik hati dengan sesamanya. Kalau ini kehidupan kan ada hitam dan putih, tapi selalu dengan gaya minimalis sehingga orang ini ya jadi keren gitu loh. ini lagi ibu pakai tangan lagi. Pakai tangan lagi. Kan kelihatan banget ini pakai tangannya. Jadi bagian ininya kayak agak nggak kelihatan gitu. Ini. Iya. Jadi saya selain tangan itu, jadi cat itu saya pakai gelas, jadi saya gitu. Terus kalau sapuan dasarnya tuh kayak ini, dasarnya selalu pakai itu dulu, Scotch Brite itu supaya halus. Ya saya membuatnya. Jadi kalau mau diambil detailnya ya kayak ini detail kan. Ini detail kan. Jadi ini detailnya itu. Padahal sebenarnya ada tekniknya ya. Maksudnya ada versi detailnya. Ini gradasi. Sedetail itu. Ini judulnya Renjana. Ya pokoknya yang antik-antik deh lukisan saya, sorry. Ini judulnya Memayu Hayuning Bawono, susah ya. Susah banget ya. Nyarinya harus di Google. Ini judulnya Mayumi. Jadi ini kesedihan saya ketika bapak saya nggak ada. Jadi ini nisan sebenarnya, ini nisan bapak saya. Judulnya sebenarnya kalau mau dipanjangin mayungi nisan bapak, artinya kan memayungi makamnya orang tua. Tapi karena kalau kepanjangan kan takut horor ya, jadinya saya ambil simpel aja mayungi gitu. Jadi ini menuju makam lah, kesannya agak horor sih, karena ini saya buatnya dalam keadaan berduka. Jadi Dalam buat setiap buat karya itu biasanya butuh waktu berapa? macam-macam saya. Ada yang sehari jadi, ada yang seminggu, ada yang sebulan nggak jadi. Ya namanya orang kan tergantung mood. Saya sih ngambil mood paling nyamannya saya. Kalau nggak mood ya aku biarin aja gitu. Tapi kalau udah mood ya nggak berhenti. kalau lihat perkembangan seni lukis di Indonesia itu kayak gimana? Menurut saya sekarang udah keren banget ya. Melukis remaja, anak-anak, muda, sampai yang tua itu sekarang ekspresif, lebih mudah. Kalau dulu mungkin dibatasi, nggak boleh ini, nggak boleh. Kalau sekarang benar-benar bebas. Sekarang itu orang karena seni
itu nggak ada salahnya. Di dalam seni itu nggak ada kata salah. Seni itu adalah ungkapan rasa, perasaan semua yang ada di hati kita. Jadi seni itu adalah cinta menurut saya. Jadi itu yang kita harus tetap mengungkapkan hati. Kejujuran itu justru ada di seni, nggak bisa dibeli, ya kan? Mungkin ada saran seniman muda atau mereka yang baru mau mulai berkecimpung di dunia seni ini gimana? Ya, jadi cintailah seni apapun itu, karena di dalam seni tidak ada yang salah. Seni adalah ungkapan hati, ketulusan yang benar-benar, kejujuran itu ada di dalam seni itu sendiri. Jadi kalau ada yang bilang, oh lukisan majalah itu nggak ada. Jadi masing-masing itu punya cara untuk mengungkapkan hatinya. Jadi ayo anak-anak muda, terus anak-anak harapan bangsa semakin berkarya dengan hati, berkarya dari hati. Gitu.